Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Izinkan Aku Menikah Lagi, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih and so just try keep up with me. Dan oke, kita beralih ke sudut pandang Damar. Sampai kapan kamu seperti ini terus, Mas? Ayolah, Mas. Untuk apa sih terus memikirkan Intan? Aku ada di sini loh. Masa kamu anggurin begitu aja? Aku mendengus. Dari tadi Nadia tidak ada henti-hentinya bicara, membuat kepalaku yang memang sudah pusing tambah pusing saja. Mas, rengeknya lagi. Lagi-lagi membuat aku kesal dengan dia. Kamu bisa diam gak sih? Masa lagi pusing? Jangan membuat kepala Mas tambah pusing. Kamu pusing memikirkan Intan kan? Iya kan, Mas? Lagian kenapa sih kamu terus-menerus memikirkan Intan? Aku ada di sini loh, Mas. Tapi pikiran kamu malah ke Intan terus. Aku merasa gak dianggap sama kamu. Nadia benar-benar membuat kepala ini tambah pusing. Apalagi aku belum tahu keberadaan Intan di mana. Bingung sekali harus melakukan apa. Jangan ganggu Mas Nadia. Mas benar-benar pusing, jangan menambah masalah. Aku harap Nadia mengerti kalau sekarang aku tengah mengkhawatirkan Intan. Apalagi ditambah Intan sekarang tengah hamil. Aku tidak ingin terjadi sesuatu dengan mereka berdua. Nadia terlihat mengerucutkan bibirnya dan mendengus kesal. Intan lagi. Kenapa sih, Mas? Kamu gak ceraikan aja dia? Sudah ada aku yang akan jadi istri yang baik untuk kamu. Kalau dia istri yang baik, tidak mungkin meninggalkan kamu. Lagian bisa saja dia berbohong tentang kehamilan itu. Dia hanya ingin membuat kamu merasa bersalah. Dia tuh sebenarnya ingin menghancurkan hubungan kita berdua. Aku langsung meradang mendengar itu semua. Bisa-bisanya dia mengatakan kalau aku harus menceraikan Intan. Sampai kapanpun aku tidak akan melakukan itu. Kamu kenapa menatap aku seperti itu, Mas? Aku benar kan? Kalau dia istri yang baik, tidak mungkin dia meninggalkan kamu. Apalagi setelah mengatakan kalau dia hamil. Dasar kebanyakan drama. Biar apa coba? Biar terlihat semakin tersakiti gitu. Diam! Suara ini meninggi. Hampir saja aku hilang kontrol. Bisa-bisa tangan ini melayang ke pipinya Nadia. Sampai kapanpun Mas tidak akan menceraikan Intan. Dia itu istrinya Mas, dan Mas sangat mencintai dia. Nadia terlihat diam. Karena memang untuk pertama kalinya aku bicara kasar dengan dia. Nadia juga salah. Aku katakan untuk diam, namun dia malah mengoceh tidak jelas. Lebih parahnya lagi menyuruh aku untuk menceraikan Intan. Ya tentu saja aku langsung naik pitam. Tidak akan pernah hal itu dilakukan. Kalau kamu cinta dengan Intan, kenapa kamu menikah dengan aku, Mas? Kalau cinta itu seharusnya kamu setia, bukan malah tergoda dengan perempuan lain. Aku terdiam. Ya, aku sangat mencintai Intan, namun aku juga salah karena telah menduakan dia. Dulu alasan menikah dengan Intan karena dia tidak bisa memiliki anak. Namun sekarang Intan tengah hamil. Tapi aku tidak bisa juga untuk menceraikan Nadia, karena kasihan dengan Nadia juga. Dia pasti akan sangat bersedih. Ya, walaupun saat ini dia begitu menyebalkan, namun aku juga tidak mau kehilangan dia. Kenapa kamu, Mas? Kamu menyesal menikah dengan aku setelah kamu mengetahui Intan hamil? Kamu tega, Mas. Setelah apa yang telah kita lalui, masa kamu mau meninggalkan aku begitu saja? Aku tidak terima. Memang ada sedikit penyesalan, apalagi setelah mengetahui Intan hamil. Sudahlah, kepalaku semakin pusing memikirkan ini semua. Intan saja belum ditemukan, belum lagi dia yang tengah hamil. Jangan sampai Intan membawa pergi anak kami. Walaupun aku baru saja mengetahui tentang kabar kehamilannya Intan, namun aku sudah sangat bahagia. Akhirnya kita akan jadi orang tua. Kamu jangan pernah salahkan aku, Mas. Kalau kamu cinta dengan Intan, kamu tidak mungkin menduakan dia.
apalagi hanya alasan anak. Itu sangat tidak masuk akal. Kamu saja yang goyah, mudah tergoda dengan perempuan lain. Aku lagi-lagi diam. Apa yang dikatakan Nadia memang benar adanya. Menikah dengan Nadia bukan hanya ingin anak, tapi karena sudah tergoda dengan kecantikan dan kemolekan tubuh Nadia. Sekarang kamu terima saja, Mas. Intan sudah pergi dan sekarang hanya ada aku. Nadia tiba-tiba duduk di pangkuan ini. Lebih baik kita sekarang nikmati waktu berdua, Mas. Kita juga masih pengantin baru. Aku masih bisa memberikan kamu anak. Aku juga tidak kalah cantik dari Intan. Pelayanan untuk kamu juga aku selalu maksimal. Nadia mulai agresif bahkan dengan berani mencium bibir ini. Ada saja tidak lagi memikirkan Intan sudah pasti tergoda dengan dia. Namun yang ada di dalam pikiran ini hanya Intan. Aku harus mencari dia. Aku mendorong pelan tubuh Nadia agar menjauh. Setelah itu langsung bangkit dari duduk. Aku tidak punya waktu lama. Harus segera mencari di mana keberadaannya Intan. Kamu mau kemana, Mas? Tanya Nadia. Mau cari Intan. Nadia terdengar mendengkus. Terus aku bagaimana, Mas? Kamu sebaiknya pulang saja. Jangan di rumah ini. Nanti malah timbul masalah baru. Aku juga ingat apa yang dikatakan Intan sebelum pergi. Dia tidak ingin Nadia ada di rumah ini. Karena ini memang rumahnya Intan. Lebih tepatnya ini rumah aku belikan untuk Intan saat ulang tahun pertama pernikahan kita. Aku tidak ingin membuat Intan semakin marah. Apalagi kalau dia tahu Nadia ada di rumah ini. Di rumah yang menjadi saksi cinta kita berdua. Ini kan rumah kamu, Mas. Aku juga istri kamu. Mas, aku tidak boleh tinggal di sini sih? Ayolah Nadia, jangan buat Mas makin pusing. Kali saja kamu jangan banyak protes. Ya aku mengalah. Mengalah lagi dengan Intan. Syukurlah kalau begitu. Akhirnya masalah dengan Nadia selesai. Ya sudah, Mas pergi dulu ya. Sebelum pergi mencari Intan, aku pun mencium keningnya Nadia sebagai ucapan pamit. Tapi jangan lupakan aku, Mas. Kamu harus pulang. Aku juga istri kamu. Ya sayang ya. Aku mencoba mencari Intan ke rumah orang tuanya. Ini merupakan keputusan terakhir. Mencari Intan di rumah orang tuanya. Pasalnya beberapa temannya yang kudatangi mereka sama sekali tidak tahu di mana keberadaannya Intan. Sebenarnya aku sedikit takut kalau mencari Intan di rumah orang tuanya. Takut mereka marah dan semakin tidak suka dengan diri ini. Ya tahu sendirilah. Dulu sangat sulit mendapatkan restu dari mereka. Apalagi kalau sekarang mereka tahu kalau aku sudah menduakan Intan. Pasti mereka sangat marah dan tidak menutup kemungkinan mereka akan meminta kami bercerai. Apalagi yang aku tahu orang tuanya Intan punya pengaruh yang cukup besar. Bisa saja usahaku juga ikut-ikutan hancur gara-gara masalah ini. Orang tuanya Intan tentu saja tidak akan tinggal diam saat melihat anaknya disakiti. Sekarang sudah sampai di depan rumah orang tuanya Intan. Sebelum masuk ke dalam, aku harus lebih dulu menyiapkan mental. Karena walaupun mereka sudah merestui hubungan dengan Intan, tapi tetap saja seperti ada sedikit tidak suka dengan aku. Namun demi untuk mencari Intan, aku akan lakukan ini. Apapun caranya aku harus membawa Intan kembali. Ada anak aku yang sekarang ada di rahimnya Intan. Aku tidak ingin kehilangan dia. Assalamualaikum. Salamku seraya menekan bel. Waalaikumsalam. Setelah itu papi muncul dari balik pintu. Sebegitu menantu yang baik, aku pun langsung mencium tangan papi. Ada apa kamu kesini? Papi langsung bertanya. Ini Pi, Intan ada di sini. Intan? Papi terlihat mengurutkan keningnya. Dia itu istri kamu. Tapi kenapa kamu mencari dia ke sini? Memangnya dia pergi kemana? Sampai-sampai kamu suaminya sendiri saja tidak tahu. Aku menggaruk tengkuk yang sama sekali tidak gatal. Kalau sudah seperti ini, rasanya bingung harus bicara seperti apa. Ini Pi, Intan katanya tadi izin mau ke rumah ini, makanya damar ke sini untuk menjemput dia pulang. Aku terpaksa berbohong. Mana mungkin aku katakan yang sebenarnya kalau Intan pergi dari rumah.
Bisa-bisa langsung habis dan papi langsung meminta aku menceraikan Intan. Intan tidak ada di sini. Serius, Pi? Aku memastikan. Iya, sudah lama Intan tidak ke sini. Aku mengangguk. Sepertinya papi tidak bohong. Intan memang tidak ada di sini. Lantas, kemana dia? Sudah dicari di mana-mana tapi hasilnya masih tidak bisa ditemukan. Ya sudah, kalau Intan tidak ada, Pi, Damar mau pulang dulu. Takutnya Intan sudah ada di rumah. Kaki ini hendak melangkah pergi tapi papi malah menahannya. Ada apa, Pi? Kamu sedang tidak ada masalah dengan anak saya, kan? Papi memicingkan matanya menatap aku penuh curiga. Enggak, Pi, kita gak ada masalah sama sekali. Kalau ada masalah, mana mungkin Damar ingin menjemput Intan. Lagi-lagi aku terpaksa berbohong. Baguslah. Awas saja kalau kamu sampai menyakiti anak saya akan bikin perhitungan dengan kamu. Apalagi kalau sampai kamu menduakan dia, saya tidak akan memberikan kamu maaf. Aku menelan saliva dengan susah payah. Mati aku kalau sampai papi tahu apa yang terjadi sebenarnya. Nggak mungkin, Pi. Damar kan cinta dengan Intan, tidak mungkin menyakiti dia. Baguslah, saya percaya dengan kamu. Dan jangan sampai menghancurkan kepercayaan saya. Iya, Pi, kalau begitu Damar pulang dulu ya. Iya, titip salam untuk Intan. Pasti, Pi, nanti akan Damar sampaikan. Aku mengusap wajah ini dengan kasar. Waduh, di mana lagi harus mencari Intan? Sudah kesana kemari tapi dia juga tidak tetap ditemukan pun. Kemana dia? Kamu sebenarnya di mana sih, Intan? Mas rindu dengan kamu. Jangan membuat Mas seperti ini. Hari sudah semakin malam. Pencarian Intan untuk hari ini sepertinya harus dihentikan, karena aku juga butuh istirahat. Malam ini aku tidak pulang ke rumahnya Nadia, karena kalau pulang ke sana bukannya tenang, malah semakin pusing. Apalagi kalau sudah mendengar ocehannya Nadia, rasanya kepala ini ingin pecah saja. Sekarang aku sudah sampai di rumah. Bimina langsung menyambut dan menawarkan makanan. Namun aku sama sekali tidak bernafsu. Yang ada di pikiran hanya Intan. Aku bingung harus mencari Intan kemana lagi. Saat di dalam kamar pun hanya ada Intan yang terbayang di pikiran ini. Apalagi melihat tempat tidur yang menjadi tempat kita memadu cinta. Teringat juga kebiasaan kita sebelum tidur, selalu mengucapkan kata cinta. Setelah itu aku tidur memeluknya dengan penuh kehangatan. Dulu itu sangat indah. Sebelum semuanya berubah, sebelum Nadia masuk di dalam kehidupan kami. Ya, aku yang salah, karena sudah membawa orang ketiga masuk di rumah tangga kami. Semuanya sekarang sudah terjadi, dan sangat sulit untuk kembali seperti dulu. Bahkan Intan pergi sedangkan aku masih bingung harus melakukan apa. Melepaskan Nadia pun rasanya sangat sulit untuk dilakukan. Dan Damar, terdengar suara Bimina memanggil seraya mengetuk pintu. Aku pun langsung membuka pintu. Ada apa, Bi? Saya kan sudah katakan kalau aku tidak lapar. Bukan itu, Den. Terus apa? Bibi mau izin keluar dari rumah ini. Karena tidak ada Non Intan lagi, saya rasa juga saya mau berhenti bekerja di sini. Kenapa, Bi? Tentu saja aku keberatan. Kalau tidak ada Bimina, siapa yang akan mengurus rumah ini? Intan juga tidak tahu kemana. Bimina menambah masalah saja. Ya, saya nggak enak aja, Den. Apalagi nanti kalau Den Damar membawa istri baru Den Damar ke rumah ini. Saya takut tidak cocok. Apalagi selama ini saya sudah nyaman dengan Non Intan. Oh, jadi itu masalahnya. Tidak akan, Bi. Saya tidak akan membawa Nadia ke sini. Dan Intan akan secepatnya pulang ke rumah ini. Jadi Bimina tetap di rumah ini. Bimina mengangguk, akhirnya dia setuju juga. Oh ya, Den. Bagaimana Non Intan? Apa sudah ada kabarnya? Aku diam sambil menggeleng. Bimina menghela nafasnya. Saya sudah bilang, Den, jangan membuang berlian hanya demi batu jalanan. Non Intan itu orang baik, tidak pantas diperlakukan seperti itu. Jangan sampai menyesal, Den.
Segeralah perbaiki semuanya. Jangan sampai Non Intan benar-benar pergi, atau Den Damar mau kehilangan Non Intan. Aku lagi-lagi menggeleng. Selamanya aku tidak akan pernah mau kehilangan Intan. Tapi di mana aku harus mencarinya? Oi, kusut. Kusut banget sih mukanya, bro. Kayak baju gak disetrika saja. Aku mendengkus. Haikal bukannya membantu meringankan beban, malah menambah masalah. Sepertinya keputusan minta bantuan dengan Haikal itu salah. Dia malah semakin membuat aku pusing. Santai lah bro, lu kenapa sih? Kusut amat, kayak gak ada semangatnya untuk hidup. Bukannya lu lagi bahagia ya? Kan lu nikah sama Nadia, senang-senang sama istri baru lu itu. Iya, awalnya aku kira bahagia, namun sekarang malah membingungkan. Punya istri dua bukannya dapat enak, malah dapat masalah. Bisa diam gak sih lu? Gue lagi pusing, jangan tambah masalah gue lah. Haikal malah tertawa. Sial, dia malah bahagia di atas penderitaan aku. Lu kenapa sih sebenarnya? Kemarin-kemarin aja lu terlihat sangat bahagia. Apalagi katanya nikah lagi itu membahagiakan. Diperhatikan dua perempuan, lebih banyak variasi ranjang. Lah sekarang kenapa lu kayak orang stres? Apa jangan-jangan lu mau punya istri lagi? Aku kembali mendengkus. Aku lagi bicara serius, dia malah bercanda. Ini memang salah minta bantuan dengan Haikal lah. Dia hanya membuat masalah tambah banyak. Gue lagi serius Kal. Please lah jangan bikin kepala gue tambah pusing. Iya. Sebenarnya lu kenapa sih? Intan pergi dari rumah. Loh, kok bisa? Haikal tampak kaget. Aku pun mulai menceritakan semuanya tentang Intan yang tidak bisa menerima Nadia dan dia tengah hamil. Rumah tangga gue dan Intan berada di ujung tanduk Kal. Intan bisa pisah dari gue, tapi gue gak mau pisah dari dia. Lu tahu sendiri Ita, gue itu cinta sama Intan. Dia itu cinta pertama gue. Gue gak bisa kehilangan dia. Apalagi sekarang dia tengah mengandung anak gue. Bukannya simpati, Haikal malah kembali tertawa. Dia sepertinya memang benar-benar bahagia melihat aku menderita. Kalau lu cinta sama Intan, lu gak mungkin menikah lagi Damar. Lu gak mungkin mengkhianati dia. Apa yang lu lakukan tentu saja sudah membuat dia sakit hati. Aku terdiam. Iya juga ya. Itulah kesalahanku, mudah tergoda dengan wanita lain, hingga tidak menyadari kalau Intan lebih dari segalanya. Terus gue harus gimana? Gue gak mau kehilangan Intan. Damar menepuk pundak ini. Gue kan sudah pernah bilang ke lu untuk tidak menikah lagi. Punya istri dua itu susah. Apalagi kita harus dituntut untuk adil. Intan juga tidak terima kalau lu nikah lagi. Ya beginilah jadinya. Lu harus terima atas segala yang lu perbuat. Masalah ini tidak akan terjadi kalau lu yang gak memulainya. Ya jadi nikmati saja. Aku menghela nafas. Ucapan Haikal lagi-lagi membuat aku sadar atas semua kesalahan ini. Punya anak itu urusan Allah bro. Itu rezeki yang diberikan untuk kita. Dan lu gak bisa menyalahkan Intan. Gue kan juga sudah bilang sama lu untuk sabar. Pasti akan ada saatnya kalian berdua diberikan anak. Tapi lu malah gak sabaran. Lu malah nikah dengan perempuan lain. Sekarang Intan malah hamil. Tapi rumah tangga kalian sekarang seperti ini. Ya cukup rumit sih permasalahannya. Terus gue harus apa Kal? Aku benar-benar frustasi bahkan sampai menjambak rambut sendiri. Ya gue juga bingung. Masalah lu sungguh rumit. Gue gak tahu. Gue kan laki-laki setia, gak kayak lu. Jadi gue gak tahu juga harus bagaimana. Gue mohon sama lu Kal, bantu gue untuk cari Intan. Gue mau minta maaf ke dia. Gue gak mau kehilangan dia Kal. Aku sudah tidak tahu lagi minta bantuan ke siapa. Semoga saja Haikal mau membantu. Kali ini Haikal yang terdengar menghela nafasnya. Oke, gue akan bantuin lu. Tapi setelah lu tahu di mana keberadaan Intan.
Lu benar-benar minta maaf deh. Jangan berulah lagi. Ya syukur-syukur Intan mau balik sama lo. Intinya gini aja sih bro. Jadi orang itu jangan serakah. Dan gak ada perempuan yang mau dimadu. Iya gue paham kok. Makanya gue menyesal sekarang. Penyesalan memang datang di akhir bro. Kalau di depan itu namanya pendaftaran. Setelah itu Haikal bangkit dari duduknya. Gue pamit dulu. Gue akan usaha cari Intan. Terima kasih. Ya, gue sebenarnya malu punya teman kayak lo. Tapi bagaimana lagi? Semuanya sudah terlanjur. Mau gak mau gue harus bantu lo. Ya terserah Haikal saja deh mau bicara apa. Yang terpenting dia mau membantu aku mencari Intan. Setelah Haikal pergi, aku memijat pelipis karena memang terasa pusing. Sudah hampir seminggu aku sama sekali tidak menemukan keberadaan Intan. Itu tentu saja menguras pikiran dan juga tenaga. Sebenarnya kamu di mana Intan? Mas merindukan kamu. Perhatianku beralih pada HP yang berbunyi. Aku kembali menghela nafas saat melihat siapa yang menelpon. Nadia. Makin tambah lagi sepertinya masalah. Namun kalau tidak diangkat, dia bisa-bisa marah. Akan lebih banyak lagi masalah. Iya sayang, ada apa? Kamu di mana mas? Kenapa dari kemarin gak temuin aku? Aku istri kamu juga mas. Kamu gak bisa kayak gini sama aku. Kamu harus adil dong. Jangan hanya Intan yang kamu pikirkan. Aku juga punya perasaan mas. Apa aku bilang? Nah dia pasti marah-marah. Kepala ini rasanya ingin pecah saat ini juga. Iya ya sayang, mas lagi sibuk. Makanya gak bisa samperin kamu. Bohong, aku gak percaya. Kamu pasti sibuk mencari Intan kan? Sudah ya jangan marah-marah seperti itu. Mas lagi banyak pikiran. Jujur aku capek dengan semua ini. Kalau kamu gak mau aku marah, ya kamu harus pulang ke rumah aku sekarang. Kamu harus adil. Aku menghembuskan nafas kasar. Iya mas ke rumah kamu. Tapi setelah urusan selesai ya. Janji ya. Awas kalau kamu ingkar lagi. Aku akan melakukan sesuatu yang gak akan pernah kamu bayangkan. Mau apa dia? Jangan aneh-aneh deh Nadia. Iya mas pulang sekarang. Kamu jangan melakukan apa-apa. Oke. Aku tunggu kamu pulang mas. Dengan terpaksa aku harus pulang ke rumahnya Nadia. Bahaya kalau dia melakukan sesuatu yang aneh. Bisa-bisa akan tambah masalah lagi. Namun sebelum pulang ke rumah Nadia, aku ingin ke rumah bersama Intan dulu. Ingin mengambil barang yang ketinggalan. Ingin mengambil beberapa foto dan Intan juga, agar selalu bisa diingat. Setelah itu aku pun bangkit dari duduk. Hari ini aku mengalah dengan Nadia. Dia juga benar, aku harus adil. Ya walaupun setiap saat waktu terus saja memikirkan Intan. Baru saja mobil ini memasuki area rumah, aku sudah langsung dikagetkan melihat papi yang sudah di rumah ini. Jantung ini tiba-tiba berdegup kencang. Aku merasakan sesuatu yang tidak beres. Tenang Damar, kamu harus tenang. Kalau kamu panik seperti ini, papi pasti akan curiga kalau kamu dan Intan ada masalah. Aku pun turun dari mobil dan menghampiri orang tuanya Intan. Bukan hanya ada papi, tapi mami juga ikut ke sini. Oke Damar, bersikap seperti biasanya, seolah-olah tidak ada apa-apa. Jangan sampai mereka curiga. Papi, mami, kenapa mau kesini tidak bilang-bilang dulu? Aku menghampiri mereka dan langsung mencium tangan mereka. Kita kangen dengan Intan, makanya kita kesini. Tapi kata Bimina Intan tidak ada di rumah, makanya kami mau pulang saja. Mami yang menjawab. Walaupun dulu awalnya Mami juga tidak suka dengan aku, tapi dia baik kok. Mami juga tidak pernah berkata kasar. Seperti dia memang percaya kalau aku bisa membuat Intan bahagia. Ya entahlah kalau sekarang masih bisa baik atau tidak setelah tahu semuanya. Intan sebenarnya kemana Damar? Mami hubungi dia juga tidak bisa. Mami khawatir kalau terjadi sesuatu dengan dia. Bagaimana aku harus menjawab ya? Aku saja tidak tahu di mana keberadaannya Intan. Intan juga tidak mengabari kedua orang tuanya. Sebenarnya dia pergi kemana? Ini Mi,
Intan akhir-akhir ini memang ada kesibukan. Beberapa hari ini memang tidak ada di rumah. Dia lagi berada di luar kota untuk mengurus pekerjaan. Lagi-lagi aku terpaksa harus berbohong. Padahal Mami ingin sekali bertemu dengan dia, tapi dia malah tidak ada. Aku tersenyum kecut. Kasihan juga dengan Mami. Namun bagaimana lagi kalau dikatakan yang sebenarnya, aku yang akan bahaya. Nanti kalau Intan sudah pulang, Mami bisa kesini lagi. Intan juga pasti bahagia kalau Papi dan Mami kesini. Mami pun mengangguk. Aku menghela nafas lega. Syukurlah kalau Mami percaya. Namun berbeda dengan Mami, Papi sedari tadi hanya diam dan menatap tajam ke arahku. Aku juga mulai merasakan tidak enak. Apa jangan-jangan Papi mulai curiga? Kamu dan Intan tidak ada masalah kan? Tatapan Papi mulai tajam dan aku merasakan tidak enak. Aku pun hanya bisa menggeleng. Sepertinya feeling Papi lebih kuat. Maklumlah, Intan memang lebih dekat dengan Papi. Kemarin kamu ke rumah dan mencari keberadaannya Intan. Sekarang kami kesini, Intan malah tidak ada. Perasaan saya mengatakan kalau kamu dan Intan lagi ada masalah. Saya paling tidak suka dibohongi. Aku merinding sendiri saat mendengar Papi bicara. Aduh, mati aku kalau Papi tahu yang sebenarnya. Damar gak bohong kok, Pi. Intan memang lagi ada di luar kota. Semoga saja Papi percaya. Bahaya kalau sampai tidak percaya, bisa habis aku sama Papi. Oke, saya akan mencoba percaya dengan kamu. Tapi awas, kalau terjadi sesuatu dengan Intan. Aku menghela nafas lega. Satu lagi. Tuh, belum selesai ternyata. Apa, Pi? Minggu depan saya akan kesini lagi. Kalau sampai Intan tidak ada juga, berarti apa yang saya khawatirkan benar adanya. Saya minta pertanggungjawaban kamu. Kalau sampai anak saya terjadi apa-apa. Aku seketika menegang. 1 minggu lagi? Ya, yang benar saja. Sekarang saja aku masih tidak bisa menemukan keberadaannya Intan. Entahlah, apakah aku bisa menemukan Intan dalam waktu 1 minggu? Kalau sampai 1 minggu tidak ada Intan di rumah ini, kamu ketahuan tidak baik-baik saja dengan Intan, dan kamu terbukti menyakiti anak saya. Kamu siap-siap saja harus berpisah dengan anak saya. Aduh, rasanya ingin pingsan. Di mana aku harus mencari Intan? Aku tidak mau kehilangan dia. Benar-benar membuat aku pusing dengan masalah yang sekarang dihadapi. Kapan masalah ini berakhir? Aku sudah lelah. Oke, sekarang kita beralih ke sudut pandang Nadia. Akhirnya apa yang selama ini aku ingin bisa terwujud, bisa menikah dengan Damar. Selama ini aku memang mengincar dia. Bukan hanya karena wajahnya yang tampan, namun karena dompetnya yang berisi alias kaya. Aku sebagai wanita pastinya ingin mendapatkan pasangan yang kaya raya, apalagi seperti Mas Damar, seorang bos di perusahaan yang saat ini berkembang pesat. Bukan hanya itu, dia juga memiliki usaha yang banyak. Pokoknya sangat beruntung aku mendapatkan dia. Bisa jadi hidup orang kaya selama ini memang sangat aku impikan. Maka dari itu aku terus berusaha untuk mendapatkan dia. Segala cara aku lakukan termasuk menghasut dia agar bisa memiliki dia. Tidak peduli walaupun dia sudah punya istri. Ya, apalagi semua orang juga tahu kalau Mas Damar dan istrinya tidak memiliki anak. Hal ini aku manfaatkan untuk bisa mendapatkan dia. Mudah saja sih. Tinggal hasut kalau istrinya itu mandul. Selamanya tidak akan bisa memiliki anak dan kehidupan rumah tangga tidak akan bahagia tanpa adanya anak. Meskipun awalnya Mas Damar pun menolak dan masih setia dengan istrinya. Namun lama-kelamaan dia juga luluh. Apalagi kita setiap hari bersama. Karena aku bekerja sebagai sekretaris. Itu tentunya menjadi keuntungan tersendiri untuk aku. Bisa menggoda dia setiap hari. Mas mencintai kamu, Nadia. Mas ingin menikah dengan kamu. Pesona Nadia tidak bisa dikalahkan. Walaupun Intan sangat cantik, tapi tetap saja kalah dengan aku yang lebih menarik. Apalagi aku berjanji dengan Mas Damar akan memberikan dia anak. Mas Damar pun percaya. Hingga akhirnya kita menikah. Tidak apa-apalah untuk sekarang jadi istri kedua. Tapi lihat saja nanti, Intan akan aku singkirkan.
Dan Nadia akan jadi istri satu-satunya untuk Mas Damar. Apalagi kalau nanti kita punya anak, Intan akan lebih mudah untuk disingkirkan. Setelah menikah dengan Mas Damar hingga 2 minggu berlalu, semuanya baik-baik saja. Kita begitu bahagia karena menjadi pengantin baru. Walaupun aku menikah dengan Mas Damar bukan karena cinta, tapi melainkan karena harta. Namun aku juga merasakan nyaman saat bersama dia. Ya, apalagi Mas Damar selalu mengabulkan apa yang aku minta. Selamanya aku berjanji tidak akan melepaskan dia. Lebih lagi, aku akan berusaha menyingkirkan istri pertamanya. Aku kira pernikahan kami akan baik-baik saja. Si Intan tidak membuat ulah dan mengira Mas Damar lebih memprioritaskan aku dibandingkan Intan. Namun ternyata dugaan ini salah. Mas Damar lebih mementingkan Intan dan lebih peduli dengan Intan. Mas Damar malah mengabaikan aku. Tentu saja aku tidak terima. Apalagi Intan mengaku dia tengah hamil. Dan itu tentu saja sangat berbahaya untuk aku. Bisa-bisa Mas Damar malah menceraikan aku dan malah memilih Intan. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku tidak mau usaha yang aku lakukan selama ini sia-sia mendapatkan Mas Damar dengan susah payah. Masa harus kehilangan dia begitu saja? Apapun caranya, aku harus mempertahankan Mas Damar. Aku harus ke rumahnya Intan. Mas Damar pasti ada di sini dan masih saja mencari perempuan itu. Ya, semoga saja selamanya dia tidak ditemukan, biar aku bisa memiliki Mas Damar seutuhnya. Aku pun langsung bangkit dari duduk, langsung bergegas untuk ke rumahnya Intan. Kali ini aku tidak akan membiarkan Mas Damar untuk mencari Intan lagi. Enak saja dia, aku juga istrinya. Mas Damar harus adil, bukan hanya terus memikirkan Intan itu. Aku sekarang sudah berada di rumahnya Intan. Rumah ini sangat besar dan sebenarnya aku sangat ingin tinggal di sini. Namun yang membuat aku kesal, Mas Damar tidak memperbolehkan aku tinggal di sini. Katanya ini rumah Intan dan hanya Intan yang berhak tinggal di sini. Menyebalkan. Namun tenang saja. Sebentar lagi ini juga akan jadi rumah aku dan semua yang dimiliki Mas Damar akan aku kuasai. Maaf, Anda cari siapa ya? Aku menoleh saat Bimina ART Mas Damar datang menghampiri. Mas Damar ada, Bi? Dan Damar tidak ada. Dia terlihat sangat ketus. Kenapa? Dia tidak suka aku ada di sini. Aku tidak peduli. Oke, gak apa-apa kalau gak ada. Aku haus, Bi. Tolong buatkan aku minum. Aku melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah. Anda tidak sopan masuk ke rumah orang tanpa meminta izin terlebih dahulu. Aku berbalik dan menatap Bimina. Ini rumahnya Mas Damar dan aku ini istrinya. Jadi ini juga rumah aku. Apa hak kamu melarang aku seperti itu? Kamu itu hanya pembantu. Jangan banyak tingkah. Bimina malah tersenyum, lebih tepatnya sih seperti meremehkan. Memang beda dari Non Intan yang terlihat akhlaknya sangat baik. Kasihan Den Damar dapat istri kedua yang tidak berakhlak seperti ini. Kamu? Ya tentu saja aku marah. Bisa-bisanya dia berkata seperti itu. Awas saja kamu, kalau aku sudah tinggal di rumah ini akan aku pecat kamu. Iya, kalau aku sudah jadi nyonya di rumah ini, hal yang akan aku lakukan pertama adalah memecat pembantu tidak tahu diri ini. Bukan saya yang akan dipecat, tapi kamu yang selamanya tidak bisa tinggal di rumah ini. Kenapa tidak bisa? Aku istrinya Mas Damar, jadi aku berhak untuk tinggal di sini. Aku benar-benar kesal dengan Bimina ini. Kamu salah. Ini rumahnya Non Intan dan selamanya kamu tidak akan pernah tinggal di sini. Aku mendengkus. Bimina pasti ingin membuat aku panas saja. Satu lagi, semua aset yang dimiliki Den Damar itu semua atas nama Non Intan. Semuanya milik Non Intan. Kamu tidak akan dapat apa-apa. Apa? Aku tidak salah dengar kan? Kalau semua aset milik Intan. Lantas untuk apa aku menikah dengan Mas Damar? Tidak dapat apa-apa dong. Jangan bohong kamu, Bi. Buat apa saya bohong? Kalau kamu tidak percaya, silakan tanya ke Den Damar. Bimina malah pergi setelah membuat aku naik darah. Sial. Aku harus tanyakan ini semua ke Mas Damar. Rugi aku kalau tidak dapat apa-apa. Aku tidak mau kalah dari Intan. Aku langsung menghubungi Mas Damar untuk minta kejelasan ini semua. Aku mau kita ketemu, Mas.
Ujarku saat telepon sudah tersambung. Mau apa? Mas lagi sibuk. Paling-paling dia sibuk mencari Intan. Semoga saja dia tidak ditemukan selamanya. Kalau perlu pergi saja dari dunia ini. Aku gak mau tahu mas. Aku mau ketemu kamu sekarang. Awas saja kalau Mas Damar menolak. Terdengar helaan nafas dari seberang sana. Iya, kita ketemu sekarang. Aku tunggu di rumah mas. Iya. Aku harus tahu semuanya. Jangan sampai apa yang dikatakan Bimina itu benar. Kalau sampai semua itu benar, licik sekali Intan. Pantas saja dia berani pergi. Namun aku tidak akan tinggal diam. Apa yang dimiliki Mas Damar harus aku yang menguasainya. Sekarang aku mau kamu jujur dengan aku mas. Mas Damar sudah ada di rumah. Dia akhirnya mau menuruti apa yang aku mau. Jujur apa sih? Mas tidak ngerti? Apa benar semua aset kamu itu atas nama Intan? Mas Damar malah mengangguk dan membuat aku langsung geram. Kok bisa sih mas? Menyebalkan sekali. Aku tidak terimalah. Enak saja Intan dapat semuanya. Aku dapat apa? Aku juga istrinya Mas Damar. Intan kan istrinya mas. Ya wajar saja dia memegang semuanya. Dia juga ikut bekerja dan selama ini usaha Intan yang pegang. Aku mendengkus. Enak saja seperti itu. Aku tidak akan membiarkan semuanya. Gak bisa gitu dong mas. Ini juga kerja keras kamu. Masa semuanya Intan yang pegang? Terus kamu dapat apa dong? Aku harus mempengaruhi Mas Damar agar dia berubah pikiran, menggantikan semuanya dengan nama dia. Kalau atas nama Mas Damar, aku pasti lebih mudah untuk menguasainya. Mas hanya pegang yang perusahaan. Usaha yang lain Intan semua yang pegang. Aku lagi-lagi mendengkus. Usaha Mas Damar itu yang sebenarnya aku incar, karena penghasilannya lebih banyak daripada perusahaan yang Mas Damar pegang sekarang. Sial. Aku tidak boleh kalah dari Intan. Apa kamu tidak takut mas? Intan saja sekarang pergi. Apa kamu tidak takut semuanya dibawa oleh Intan? Lagi-lagi berusaha untuk mempengaruhi Mas Damar. Iya, semoga saja berhasil. Tidak akan. Mas tahu Intan itu seperti apa. Dia tidak mungkin seperti itu. Lagian kalau dia ambil pun tidak apa-apa. Semuanya hak dia karena dia yang bekerja. Tapi Mas yakin Intan tidak pernah serakah. Dia juga punya orang tua yang jauh lebih sukses di atas mas. Ingin rasanya aku berteriak. Kalau aku yang tidak terima, namun semuanya aku tahan. Nanti Mas Damar malah curiga dengan aku lagi. Apalagi kalau dia tahu apa tujuan aku selama ini. Mati aku bisa-bisa langsung diceraikan. Kembali mengambil ponsel untuk menghubungi seseorang. Kamu cari perempuan bernama Intan. Saya sudah kirimkan fotonya. Dan jangan sampai gagal. Saya tunggu kabar ini secepatnya. Ya. Aku memutuskan untuk minta bantuan dengan teman untuk mencari keberadaan Intan. Aku harus bicara dengan dia dan harus mengatakan kalau dia tidak pantas dapat memegang semua aset Mas Damar. Lihat saja kamu Intan. Aku akan melakukan sesuatu yang sama sekali tidak kamu duga. Mas Damar akan jadi milik aku seutuhnya beserta dengan yang dia miliki. Oke, kita beralih ke sudut pandang Intan. Saya menyarankan agar Bu Intan perbanyak istirahat. Jangan sampai stres juga, karena ini akan berakibat fatal pada kandungannya. Aku menghela nafas setelah mendengar apa yang dikatakan dokter. Memang beberapa hari ini aku stres karena terlalu banyak masalah yang datang. Apalagi kalau bukan tentang Mas Damar dan nasib pernikahan kami yang dalam masalah yang besar. Aku memang mencoba untuk tidak memikirkan semuanya, namun tetap saja terus terpikiran dan terus saja ada dalam bayang-bayang. Bagaimana tidak kepikiran? Saat ini pernikahan kami berada di ujung tanduk. Aku juga manusia biasa, walaupun selalu berusaha untuk kuat. Tetap saja aku lemah. Tidak mudah untuk menjalani ini semua. Di saat hamil seperti ini, malah harus menerima kenyataan suami menikah lagi. Belum lagi sikap Mas Damar yang tidak adil, membuat aku benar-benar ingin mengakhiri pernikahan kami. Karena aku tidak tahan dengan semuanya. Kandungan Bu Intan lemah. Ini sangat beresiko kalau Bu Intan terus-menerus mengalami stres. Bu Intan bisa kehilangan janin yang ada dalam kandungannya.
memejamkan mata seraya mengembuskan nafas. Rasanya begitu sesak saat mendengar yang dokter katakan. Kasihan kamu, nak, harus ikut merasakan semua ini. Mama minta maaf ya, gara-gara mama kamu jadi seperti ini. Terus saya harus bagaimana, dok? Seperti yang saya katakan tadi, kalau Bu Intan jangan sampai stres, harus banyak-banyak istirahat, dan juga harus minum vitamin. Bu Intan tenang saja, saya akan memberikan obat penguat kandungan. Tapi tetap saja harus dijaga ya, Bu. Aku mengangguk. Mata ini memanas mendengar semua ini. Rasanya begitu sakit saat harus mengalami semua ini. Beberapa hari ini memang perut ini terasa sakit. Makanya aku langsung periksa ke dokter dan ternyata memang benar. Ada masalah dengan kandungan ini. Terima kasih ya, dok. Iya, Bu. Aku pun bangkit dari duduk dan melangkahkan kaki keluar dari rumah sakit. Aku tidak boleh seperti ini. Aku harus bisa bangkit dan tidak boleh sedih lagi. Kasihan anak ini. Dia tidak bersalah sama sekali, namun dia yang harus menanggung semua ini. Sekali lagi maafkan mama ya, nak. Tanpa sadar air mata ini jatuh. Apa yang aku jalani ini sungguh sangat berat. Kamu tega, Mas Damar. Andai kamu tahu gara-gara kelakuan kamu anak kita yang merasakannya. Anak kita yang akan menjadi korban atas segala keegoisan kamu. Aku sudah terlanjur kecewa dengan kamu, Mas. Sulit untuk aku memberikan maaf untuk kamu lagi. Bagaimana, Tan? Kandungan kamu baik-baik saja kan? Mutia datang dan langsung bertanya. Aku tersenyum getir. Kandungan ini tidak baik-baik saja seperti yang dikatakan dokter tadi. Kenapa, Tan? Kok kamu nangis seperti itu? Apa yang terjadi sebenarnya? Iya. Tanpa sadar lagi-lagi air mata ini jatuh. Ya Allah. Kenapa rasanya sesakit ini? Kenapa, Tan? Tanya Mutia lagi. Kata dokter kandungan aku lemah hati. Kata dokter aku tidak boleh stres dan banyak pikiran. Air mata ini tumpah. Mutia langsung memeluk aku dengan erat. Selama pergi dari rumah aku memang selalu ditemani Mutia saat tinggal di apartemen. Dia memang sahabat yang baik, yang selalu ada untuk aku. Dia yang selama ini selalu memberikan aku semangat agar aku kuat menjalani ini semua. Makanya kamu yang tenang, Tan. Jangan seperti ini. Nanti anak kamu yang kenapa-napa. Aku mengangguk. Iya. Aku memang mencoba untuk tenang agar anak ini bisa bertahan. Ya sudah, Tan. Kita pulang aja ya. Iya, terima kasih hati. Kamu selalu menemani aku. Sama-sama, Tan. Kamu tenang aja. Aku akan selalu ada untuk kamu. Kita itu sahabat. Kamu juga selalu membantu aku. Jadi aku pun ingin membantu kamu. Aku tersenyum. Aku bersyukur masih ada yang peduli seperti Mutia. Dia memang benar-benar sahabat yang baik. Oh ya. Kenapa kamu tidak memberitahu orang tua kamu, Tan? Mereka khawatir dengan kondisi kamu seperti ini. Tanya Mutia. Kita sekarang memang dalam perjalanan pulang ke apartemen. Aku terdiam mendengar pertanyaan dari Mutia. Aku memang ingin memberitahu papi dan mami, tapi rasanya masih tidak mungkin. Aku takut mereka bersedih dan lagi-lagi merasakan malu karena dulu sempat menentang mereka. Ternyata laki-laki yang aku pilih tidak sebaik yang aku kira. Kamu tahu sendiri, Ti. Apa yang aku rasakan terlalu banyak yang aku takutkan. Mutia terdengar menghela nafasnya. Aku tahu apa yang kamu rasakan, Tan. Tapi tidak ada salahnya kalau orang tua kamu tahu. Setidaknya mereka bisa membantu. Siapa tahu masalah yang kamu hadapi bisa cepat selesai. Apa yang dikatakan Mutia benar juga. Namun papi dan mami pasti marah kalau tahu apa yang dilakukan Mas Damar. Apalagi dari awal mereka memang tidak setuju pernikahan kita berdua. Apakah bisa masalah ini cepat dengan selesai? Aku tahu ini beratan. Tapi itu semua tergantung di kamu sih. Aku hanya bisa mendoakan yang terbaik. Oh ya, Ti.
Nanti aku pikir-pikir lagi. Iya. Oh iya, tentang pernikahan kamu, bagaimana? Apa kamu ingin bercerai dengan Damar? Aku lagi-lagi terdiam kembali merasakan sakit saat mendengar nama Mas Damar. Maaf ya Tan, bukan maksud aku membuat kamu sedih lagi. Gak apa-apa Ti, aku memang ingin bercerai dengan Mas Damar. Aku sudah tidak sanggup lagi dengan dia. Mungkin aku masih belum mendaftarkan gugatan cerai karena kondisi aku yang masih belum stabil. Tapi secepatnya akan aku urus. Mutia menepuk pundakku. Aku akan selalu mendukung kamu Tan. Tidak berselang lama kita sudah sampai di apartemen. Mutia hari ini rencananya menginap lagi di apartemen. Dia memang yang selalu menemani aku di sini. Kita terus melangkah untuk masuk ke dalam, namun langkah ini terhenti saat melihat seseorang yang ada di depan unit apartemenku. Mau apa lagi dia kesini? Mutia menoleh ke arahku. Kamu yang tenang Tan. Pelakor seperti dia harus dilawan. Aku mengangguk. Iya, aku tidak boleh kalah dengan dia. Nah dia yang memang datang ke sini. Mau apa lagi dia? Sebenarnya aku malas untuk bertemu dengan dia. Tapi seperti yang dikatakan Mutia, aku tidak boleh kalah. Dan dia harus dilawan. Aku mendekati Nadia. Mau apa lagi kamu kesini? Tanya aku. Nadia tersenyum. Akhirnya kita ketemu lagi ya Intan. Aku kira kamu pergi kemana. Ternyata kamu ada di sini. Mau apa kamu? Saya tidak punya banyak waktu. Oke, saya pun tidak punya banyak waktu karena Mas Damar telah menunggu. Aku memalingkan wajah. Untuk apa dia bicara seperti itu? Mau membuat aku marah? Tidak akan. Walaupun aku masih bersedih, tapi rasa aku untuk Mas Damar sudah mati. Aku bahkan ingin cepat-cepat mengakhiri semua ini. Jangan banyak bicara. Sebenarnya apa yang kamu mau? Saya tidak punya banyak waktu untuk wanita pengganggu seperti kamu. Kamu ternyata licik ya? Aku mengurutkan kening. Maksudnya licik apa? Bukannya dia yang licik telah menghancurkan rumah tangga aku? Langsung saja apa yang sebenarnya kamu inginkan? Siapa yang kamu katakan licik? Nadia menatap tajam ke arahku. Kenapa dengan dia? Seharusnya aku yang marah. Apa yang telah dia lakukan dengan rumah tanggaku? Kamu licik Intan. Bisa-bisanya kamu mengambil alih semua asetnya Mas Damar. Padahal itu semua hasil kerja keras Mas Damar. Aku langsung tertawa mendengar itu semua. Lucu dia berkata seperti itu. Lucu sekali. Seakan-akan apa yang dia katakan itu benar. Kenapa? Baru tahu ya kalau semua aset atas nama saya. Asal kamu tahu, itu bukan hanya kerja kerasnya Mas Damar, tapi saya ikut di dalamnya. Mas Damar tidak akan sukses seperti sekarang kalau tidak saya yang membantu. Nadia terlihat sangat marah. Baguslah, memangnya dia pikir aku hanya diam saat disakiti. Sekarang kamu tahu kan kalau aku yang memiliki semuanya. Tidak ada rugi kalau aku pisah dengan Mas Damar. Apakah kamu bertanya seperti itu? Itu sama sekali bukan urusan kamu. Dan tidak ada hak kamu di dalamnya. Itu urusan saya dan Mas Damar. Kamu bukan siapa-siapa. Saya istrinya Mas Damar. Saya harus tahu semuanya. Istri? Istri yang merebut suami orang lain begitu? Lagian saya bingung kamu bertanya seperti itu. Yang sama sekali bukan urusan kamu. Oh, atau jangan-jangan kamu mau menikah dengan Mas Damar hanya karena harta? Kasihan sekali Mas Damar dapat istri mata duitan kayak kamu. Tapi sepertinya kamu nyesel deh karena tahu kalau semua aset atas nama aku. Kasihan kamu tidak dapat apa-apa, padahal sudah susah-susah menghancurkan rumah tangga orang lain. Aku memang tahu apa yang diinginkan Nadia. Dia mau menikah dengan Mas Damar bukan karena cinta, tapi melainkan karena harta. Ya Mas Damar saja yang terlalu bodoh hingga percaya dengan wanita seperti dia. Kamu! Nadia mengangkat tangannya. Tapi dengan cepat ada yang menahannya. Aku pun menoleh dan ternyata Mas Damar ada di sini juga. Apa-apaan kamu Nadia? Berani kamu sentuh Intan, Mas tidak akan memaafkan kamu. Mas Damar mengembaskan tangannya Intan. Intan yang mulai Mas.
bisa-bisanya mengatakan itu? Jelas-jelas dia yang mulai seperti ini. Dia yang datang ke apartemen ini. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.